Pada video kali ini aku bakalan lanjutin bahas tentang gunung-gunung angker yang ada di Jawa Barat. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke pembahasan. Oke? Yang ketiga adalah Gunung Burangrang. Gunung Burangrang adalah pecahan gunung api purba yang bernama Gunung Sunda. Gunung ini terletak di Kecamatan Cisarua, tapi melingkupi Purwakarta juga. Buat kalian para pendaki yang ada di luar Jawa Barat, mungkin kurang familiar sama Gunung Burangrang ini. Karena Gunung Burangrang ini tidak terkenal dengan gunung-gunung yang terkenal di Jawa Barat. Misalnya Gunung Papandayan, Tangkuban Perahu, Gunung Ciremai, dan gunung lainnya. Tapi gunung ini menjadi viral ketika Fiersa Besari dan Arafah komedi, tahu stand up komedi, naik ke gunung ini dan diupload di kanal YouTube Fiersa Besari. Setelah mereka naik ke gunung ini menjadi sangat viral atau ya sangat ramai lah gitu. Gunung ini mempunyai pemandangan yang sangat luar biasa kalau misalnya kalian kesana dan gak dapet kabut. Kalian bisa dapetin golden sunrise di sana dan kalian juga bisa dapetin pemandangan ke Situ Lembang. Situ Lembang adalah sebuah sungai alami yang ada di daerah Lembang. Pokoknya pemandangan di sana kalau misalnya kalian gak dapet kabut, mantep lah. Kalian harus coba ke sana. Oke, balik lagi. Gunung ini menyimpan banyak segudang cerita misteri. Salah satu yang terkenal adalah salah satu pendaki yang naik ke gunung ini mendengar suara gamelan pada malam hari. Nah, teman aku juga pernah ngalamin kejadian yang lumayan ngeri ya, atau bisa dibilang sangat ngeri lah waktu naik ke gunung ini. Teman aku naik ke gunung ini malam-malam, sekitar jam 7 atau jam 8 malam, aku lupa. Dia naik sama beberapa temennya, kalau nggak salah dia naik berenam, nggak tahu berlima ya, aku lupa ceritanya. Kalau nggak salah lebih dari 4 orang lah. Singkat cerita, waktu dia naik ke gunung ini, dia istirahat di pos 2. Oh iya, by the way, Burangrang itu punya 4 pos kalau nggak salah, nggak tahu 5 pos ya, aku lupa. Nah, mereka istirahat di pos 2. Mereka itu mau makan malam ceritanya. Mereka duduk di sebelum tanjakan, jadi mereka itu duduk di, nah ini mereka nih, nah ini ada tanjakan, nah mereka di sininya, mereka duduk di situ, mereka makan. Waktu mereka makan, muncullah tanda-tanda yang berbau gaib itu. Di sana mereka mulai mencium bau-bau melati. Awalnya nggak digubris sama mereka, karena si baunya belum terlalu menyeruak lah. Tapi lama-kelamaan si baunya ini semakin menyeruak. Wah, pokoknya makin pekat lah si bau melatinya ini. Waktu selesai makan, mereka beres-beres ini itu. Waktu mereka mau lanjutin perjalanan, otomatis kan mereka lihat ke atas tuh. Nah, waktu mereka dongak ke atas tanjakan, ya ke ujung tanjakan itu pakai senter. Pas mereka lihat ke atas, betapa kagetnya mereka lihat Miska udah nungguin mereka di ujung tanjakan itu. Jadi gimana kalian pendaki yang berasal dari luar Jawa Barat? Apakah kalian tertarik buat naik ke gunung ini? Atau enggak? Tapi aku saranin kalian buat naik ke gunung ini karena kalian gak bakalan nyesel buat naik gunung ini. Kalian bakalan dapat view yang bagus banget, gak akan nyesel pokoknya. Atau kalian takut karena sudah mendengar cerita-cerita horor tentang gunung ini? Oh iya, buat kalian yang udah pernah naik ke Gunung Burangrang, coba kalau misalnya kalian pernah ngalamin kejadian yang aneh, aku pengen dengar di kolom komentar, oke? Coba komen di bawah. Yang keempat adalah Gunung Gede. Gunung Gede adalah gunung aktif yang aktif sampai sekarang. Gunung ini terletak di daerah Cianjur dan Bogor.
Tapi beda ya, beda jalur sama Gunung Salak. Tapi masih dalam kabupaten yang sama. Kalau kalian pengen kesini, patokannya adalah Kebun Raya Cibodas. Kalian tinggal maps ke Kebun Raya Cibodas karena jalur pendakiannya sama kayak ke Kebun Raya Cibodas. Jadi kalian gak bakalan nyasar kalau misalnya mau ke gunung ini. Gunung Gede adalah gunung yang sangat memorable buat aku karena ini adalah gunung pertama yang aku daki dan ini adalah cinta pertama aku ke gunung. Semenjak aku naik gunung ini, aku makin giat naik gunung dulu tapi ya, waktu aku masih SMA. Gunung Gede punya banyak banget pemandangan yang luar biasa indah. Kalian bisa lihat Gunung Salak dari sini. Terus kalian bisa lihat alun-alun Surya Kencana dari sini. Kalian juga bisa camp di alun-alun Surya Kencana kalau misalnya kalian lewat ke Gunung Putri. Kalian juga bisa lihat Gunung Pangrango dari sini. Karena Gunung Salak dan Gunung Pangrango ini bersebelahan. Jadi kalau misalnya kalian kesini, kalian bakalan dapat banyak view yang wah luar biasa bagus lah. Jadi kalian harus kesini. Oke, lanjut. Gunung Gede selain mempunyai keindahan yang bagus juga, Gunung Gede memiliki segudang cerita mistis. Cerita yang paling terkenal di gunung ini adalah waktu pembangunan, ada bangunan di Kandang Badak. Kandang Badak adalah tempat ngecamp para pendaki. Nah, di situ ada bangunan kayak pos gitulah. Nah, si posnya ini sampai sekarang belum jadi. Nah, kisahnya kayak gini. Waktu itu para kuli bangunan itu nginep di Kandang Badak ini selama 1 minggu. Nah, mereka 1 minggu sekali itu baru pulang ke rumah mereka. Nah, pada minggu-minggu pertama gak ada keanehan. Nah, minggu-minggu selanjutnya mulailah ada keanehan-keanehan yang terjadi di gunung ini. Nah, pada suatu malam mereka kedatangan seorang penjaga yang ada di loket masuk. Jadi di loket masuk ke Gunung Gede ini ada yang jaga. Nah, si perawakannya itu mirip banget sama perawakan yang jaga di gerbang masuk itu. Nah, si orang ini nanya ke mereka, nanya ke kuli bangunan itu. Bapak di sini udah punya izin belum buat naik ke Gunung Gede? Si bapaknya aneh kan? Loh, ngapain harus izin, kan kita dapat proyek di sini? Gitu loh. Jadi mereka itu aneh lah, kenapa ditanyain izin? Harusnya si penjaga itu tahu dong kalau misalnya di atas itu ada proyek pembangunan pos. Nah, udah kayak gitu, udahlah dikasih tahu sama si kuli bangunan itu ke penjaga yang datangin mereka. Lalu si penjaga itu pergi lagi lah. Malam selanjutnya penjaga itu datang lagi dan nanyain hal yang sama. Merasa ada kejanggalan. Waktu mereka pulang, si para kuli bangunan ini, mereka nanya ke bagian administrasi di sana. Mereka nanya, kenapa katanya? Kenapa kalian masih nanyain surat izin kita? Sedangkan kan kalian sendiri yang nyuruh kita melakukan pembangunan di sana. Terus dia nanya, apa dari kalian ada yang naik ke atas buat nanyain surat izin naik ke gunung ini ke kita, katanya tuh. Nah, di situ kan si bagian administrasinya ada 2 orang. Mereka langsung hadap-hadapan, langsung pelong-pelong lah gitu, langsung tatap-tatap. Terus salah satunya nanya, loh, beneran ada yang nanya, katanya tuh. Beneran, kata si kulinya. Terus si penjaganya tuh bilang, loh, dari kemarin juga gak ada yang naik ke atas, katanya tuh. Sedangkan kalau misalnya mereka naik ke atas juga ngapain? Kita udah tahu kalau kalian itu punya izin buat naik ke atas karena kalian punya proyek di sana, katanya. Nah, di situ si kuli bangunannya itu langsung diem aja. Kaget kan? Nah, terus yang nyamperin mereka waktu itu siapa? Semenjak kejadian itu, pembangunannya sampai sekarang gak dilanjutin. Mungkin karena mereka takut kejadian hal-hal yang lebih parah dari itu, jadi si pembangunannya ini dihentikan. Yang terakhir adalah Gunung Bukit Tunggul.
Salah satu gunung indah yang ada di Jawa Barat yang mungkin belum terkenal seterkenal gunung-gunung yang lain. Bukit ini sangat cocok buat kalian yang pengen camp tapi gak mau berisik, karena di gunung ini masih belum banyak orang yang datang. Jadi gunung ini masih asri, masih apa ya? Ya masih tenang lah kalau misalnya kalian mau camp di sini. Kalau misalnya kalian gak mau rame, di sini cocok banget tempatnya. Gunung ini mempunyai kisah yang lumayan menarik menurut aku. Jadi di gunung ini ada suatu kolam ikan. Kolam ikan yang lumayan besar. Nah, di situ ikan emas kalau nggak salah yang ada di kolamnya itu. Nah, yang bikin serem adalah kolam ikan ini kalau misalnya airnya surut, ikan-ikannya hilang. Benar-benar hilang, nggak ada bekas. Logika ya, kalau misalnya kolam surut, otomatis si ikan-ikannya bakalan ada dong, bakalan ya ada di dasar kolamnya. Ini nggak ada, si ikannya benar-benar hilang, nggak ada jejak sama sekali. Nah, waktu si kolamnya ini terisi air lagi, ikan-ikannya tiba-tiba pada ada lagi. Menurut kalian gimana? Ikan ini adalah penunggu gaib di sana atau ikannya kemana? Tapi kalau misalnya ikannya pergi kemana juga pasti ada tanda-tandanya dong. Misalnya ikan gabus nih. Ikan gabus kalau misalnya airnya surut, mereka bakalan gali tanah ke bawah kan. Nah ini gak ada tanda-tanda mereka itu gali ke bawah. Jadi ya udah gitu. Mereka itu hilang tanpa jejak. Menurut kalian gimana? Apakah ini ikan gaib kah atau ikan penduduk di sana? Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik buat ke gunung ini? Atau kalian mengurungkan niat dan cari ke gunung lain? Coba komen di bawah. Oke teman-teman, itu adalah gunung-gunung angker yang ada di Jawa Barat. Aku sengaja gak masukin gunung-gunung yang terkenal seperti Papandayan, Tangkuban Perahu, Cikuray, dan lain-lain. Aku sengaja kasih tahu ke kalian gunung-gunung yang kurang terkenal karena aku pengen kasih tahu kalian kalau misalnya gunung-gunung di Jawa Barat itu ada gunung yang indah selain gunung-gunung yang terkenal di Jawa Barat. Tapi selain indah, gunung-gunung yang gak terkenal ini punya banyak banget kisah mistis yang tersimpan. Kalian bisa cari, kalian bisa cek di internet kalau misalnya kalian masih penasaran kisah-kisah apa lagi sih yang ada di gunung-gunung yang gak terkenal ini. Aku pengen dengar dari kalian kalau kalian misalnya pernah ngalamin kejadian mistis tapi bukan di gunung-gunung yang aku sebutin tadi. Ayo kita tukeran informasi di kolom komentar. Oh iya, aku minta maaf kalau misalnya aku jarang banget upload video karena aku banyak tugas banget. Jadi aku gak sempet buat upload. Dan sebenarnya udah ada video yang aku tag cuman belum aku edit karena ya itu aku banyak tugas. Jadi aku gak bisa edit. Gomen. Makasih buat kalian yang udah tetap setia, yang udah nontonin video aku sampai habis, yang udah subscribe, yang udah like, dan yang udah share video aku ke teman-teman kalian. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk share video ini ke teman-teman kalian dan kasih tahu teman-teman kalian kalau misalnya ada loh gunung-gunung yang indah di Jawa Barat namun tidak terkenal. Pesan dari aku, kalau misalnya kalian mau naik ke gunung, mau gunung apapun itu, siapin persiapannya matang-matang, sematang mungkin ya. Mulai dari kesehatan jasmani, rohani kalian, terus perlengkapan harus disiapin dengan sangat matang. Karena di gunung kalian gak bisa main-main. Kalian gak bakal tahu apa yang terjadi, apa yang bakalan terjadi di gunung. Jangan main-main sama alam, oke? Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau misalnya video aku memberikan kalian informasi yang menurut kalian menarik, menghibur, atau informatif. Akhir kata, sayonara. Peace. Rujak kucubu.